Halo, dengan Billy di sini. Kali ini kita mau ngebahas handphone yang walaupun kena sunat, dia tetap mumpuni. Ya, ini adalah Oppo Reno 5F. Ya, ini merupakan seri F ini versi sunatnya dari Oppo Reno 5. Kita nggak usah ngomongin yang 5G ya, karena 5G itu lebih tinggi lagi. Lalu handphone ini sendiri ada di harga 4,1 juta, which is memang karena dia ada di range harga di bawahnya si Oppo Reno 5. Oppo Reno 5F ini kalau dibanding Oppo Reno 5 dia ada selisih harga sekitar 600.000. Dan dibanding sama abangnya yang satu lagi yang 5G itu ada hampir 2 juta bedanya. So lumayan juga, ini versi lebih murahnya dan sudah di kastanya Reno, salah satu kasta flagship di Oppo. Handphone ini sendiri kalau kita lihat dari unboxingnya, biasa isi aksesorisnya seperti biasa ya. Jadi dari dusnya kalau kita buka, isinya itu yang sudah pasti enaknya di Oppo ini sudah ada screen protectornya di handphonenya. Terus dikasih langsung juga ada itunya apa? Silikonnya sudah ada seperti biasa, ada ya kertas-kertasnya dan ada SIM ejector juga. Dan selain itu dia dilengkapi dengan headset, masih ada headset dan masih ada charger, nggak seperti flagship yang lain yang kepala chargernya aja udah hilang, cuman kabelnya doang. Mantep sih, hal ini gue demen. Dan selain dari itu ya, kabelnya ini sendiri gue baru kali ini sih megang kabelnya lumayan tebel. Jadi pas gue pegang ini kabel berasa banget beda gitu. Kayak kabel biasanya lebih tipis dan fleksibel, ini kayaknya lebih tebel dan agak kakuan gitu. Memang kabelnya sendiri buat chargernya yang 30 watt ini nggak main-main juga sih. Dan chargernya sendiri segede gaban cuy. Ini cukup gede sih. Dan agak lumayan berbobot alias agak berat. Oke, kita balik bahas ke handphonenya ini sendiri. Handphonenya ini ada dua warna ya, dia di black apa nih nyebutnya, dan fantastic purple. Pokoknya ini yang black aja. Dan dibanding versi yang lainnya, yang ini sama sih menggunakan layar 6,4 inch dan juga sudah menggunakan layar AMOLED. Dan tentu saja fingerprintnya ada di layarnya ini juga ya, langsung. Cuman bedanya sama versi lainnya, dia hertznya itu refresh rate-nya cuman di 60 Hz. Sedangkan yang lainnya ada di 90 Hz. Dan yang ini gue tidak menemukan informasinya mengenai layarnya sendiri ya, karena di sini tidak ada tulisannya dia menggunakan Gorilla Glass atau tidak. Sepertinya mungkin tidak. Sedangkan yang versi lainnya sih mereka menggunakan, ada tulisannya menggunakan Gorilla Glass. Berikutnya yang gue suka juga, ini sudah ada dedicated slotnya ya buat memory card. Jadi ini dual SIM-nya ada dua slotnya dan satu untuk slot untuk memory card. Lalu berikutnya buat jeroannya sendiri, ini di 128 buat storage ya, 128 GB dan RAM-nya udah di 8 GB. Sudah cukup oke lah untuk flagship zaman sekarang. 8 GB itu sudah kayaknya minimum lah, atau minimum masih di 6 ya, tapi ya yang ini pokoknya 8 GB lah. Berikutnya soal jeroannya, nah sunatnya ada di sini. Walaupun sama-sama octa-core, yang ini menggunakan MediaTek Helios P95, sedangkan abang-abangnya menggunakan Snapdragon 720G dan Snapdragon 765G. Nggak cuman di CPU-nya ya, di GPU-nya pun dia juga ada perbedaan dengan abang-abangnya. Yang mana yang ini menggunakan GPU PowerVR GM9446, sedangkan abang-abangnya menggunakan Adreno 618 dan 620. Dan perbedaan berikutnya ada di kameranya, walaupun nggak banyak-banyak amat sih perbedaannya. Jadi ini di kamera wide-nya ini dia menggunakan 48 megapiksel, sedangkan di versi lainnya menggunakan 64 megapiksel. Ya oke lah. Dan untuk kamera yang lainnya, kamera ultra wide-nya menggunakan 8 megapiksel sama. Kamera depth-nya dan kamera makronya juga menggunakan 2 megapiksel sama juga.
Dan di kamera selfie-nya sendiri ada perbedaan. Yang ini menggunakan 32 megapiksel, sedangkan yang versi Reno 5-nya menggunakan 44 megapiksel. Ya, kameranya gitu aja sih perbedaannya. Walaupun dari hasil pengujian gue ya, kameranya sendiri menurut gue sih tetap masih bagus ya. Kalau kita pakai foto, mau foto ultra wide, mau foto yang normal wide ataupun di zoom, itu tetap menghasilkan gambar-gambar yang bagus ya. Buat colornya sendiri bagus menurut gua, dan buat detailnya sendiri dia hasilnya bagus juga. Jadi sebenarnya buat kameranya sendiri sih bisa dibilang walaupun ada perbedaan megapiksel, tapi kualitas yang dihasilkannya masih oke. Nggak cuma itu juga, kita udah tes foto di low light pun juga hasil tangkapannya walaupun low light itu tetap bagus kok, dan dia cukup jelas dan masih tangkapan cahaya yang masuknya di low light pun masih oke. Walaupun kalau mau tangkapan cahayanya lebih bagus lagi bisa menggunakan mode night, tapi memang mode night sendiri sebenarnya hasilnya sudah oke. Tapi kalau mau lebih oke lagi bisa memerlukan tripod juga sih ini. Nah, untuk videonya sendiri ya, tangkapan videonya ini dia udah ada fitur AIS, Electronic Image Stabilizer. Dari fitur ini juga memberikan kualitas tangkapan video yang cukup oke kok. Ini dipakai di tes sambil jalan pun dia menghasilkan gambar yang oke ya, enak juga. Nah, ini untuk pengetesan menggunakan kamera selfie-nya. Ini kita lagi ngetes kualitas kamera depannya ya, kalau dipakai ngerekam video. Nah, fitur lain yang gue suka, yang gue temuin di kamera ini, dia ada fitur dual camera on. Jadi saat bikin video, dia bisa nyalain kamera depan sama kamera belakangnya berbarengan, which is itu yang gue suka juga sih. Jadi ini bisa dipakai buat vlogging. Kalau misalnya sambil jalan, bisa ngarahin ke depan untuk nangkep gambar, sambil kita ngomong pun juga gambar kita masuk. Dan enaknya lagi dia bisa cukup fleksibel ya, ada beberapa aturan ukuran layar, jadi ada yang seperti sebelah-sebelahan, ada yang gambar kita kamera depannya lebih kecil, jadi nangkap objek di belakang lebih luas, which is buat vlogging ya, yang penting nangkap belakangnya yang luas lah ya. Berikutnya yang beda lagi di handphone ini, dia belum ada NFC-nya, which is zaman sekarang sih kalau misalnya suka top up online, top up melalui aplikasi marketplace maksudnya, itu kan memerlukan NFC. Tapi ya kalau misalnya nggak perlu NFC banget ya, Anda bisa menghemat 600.000 dengan beli handphone ini. Selain itu, handphone ini sudah dilengkapi dengan baterai 4310 mAh. Itu sudah cukup oke ya baterainya, dan dilengkapi juga dengan charger yang sudah fast charging juga. Jadi ini sudah support fast charging dengan charger 30 watt, dan yang bikin gua amazed waktu gua tes ngecas dari 15% sampai 100% itu nggak perlu waktu 1 jam, kurang dari 1 jam itu udah full. Jadi kalau kalian don't mind dengan sunat-sunatannya, kalian bisa hemat 600.000 dengan milih handphone ini. Cuman walaupun disunat bukan berarti performanya jadi meragukan ya. Dari benchmarknya sendiri, skornya gua tes menggunakan AnTuTu benchmark, walaupun nggak tinggi-tinggi amat, tapi skornya masih ada di 227.405, dan menggunakan benchmark di 3D Mark Slingshot Extreme dia masih ada di skor 1303. Selain itu dipakai ngetes gaming, ujung-ujungnya kan yang paling penting real world testing, bener nggak sih? Nah, dipakai ngetes main game aja ya, kita tes pakai Subway Surfer dulu ya. Ini kan game sederhana lah. Ini sih pasti lancar jaya, udah nggak ada masalah. Game berikutnya yang kedua gue pakai ngetes itu, gue pakai Mobile Legends. Di Mobile Legends sendiri nggak ada masalah. Dipakai ngetesnya, gue pakai main lancar-lancar aja. Masih bisa killing spree juga kok, nggak masalah. Nah, berikutnya lagi kita ngetes di yang first person shooting ya. Gua tes pakai CODM. Di CODM juga nggak ada masalah, tetap bisa bunuh orang.
Jadi ini sebenarnya dia disunat yang kayak nggak disunat juga, dipakai main game apa-apa lancar. Apalagi dipakai game satu ini yang game paling berat, yang sekarang ini ada di posisi sering membuat handphone komplain itu Genshin Impact ya. Ini Genshin Impact settingannya masih settingan awal pas baru instalasi. Tapi nggak masalah juga ini dipakai main Genshin Impact. Lancar-lancar juga, nggak ada patah-patah atau yang ya mungkin sedikit kurang smooth, tapi masih enak lah buat dipakai main. Nah selain itu ya, handphone dengan baterai 4310 mAh ini cukup awet juga kalau dipakai main game. Pas tadi gue tes main Subway Surfer, 5 menit dia cuma turun 1%. Dipakai Mobile Legend 12 menit, which is ya sekitar 1 game gitu, dia cuma makan 3%. Dipakai CODM pun sekitar 8 menit atau sekitar 1 kali main multiplayer, itu cuman hilang 2%. Dan dipakai Genshin Impact nih, gue sempat main sekitar 20 menitan gitu, hilangnya juga cuma 8% sih. Jadi handphone ini sendiri bisa dibilang oke juga performanya, karena dipakai main game, walaupun gamenya berat, dia tetap bisa jalan lancar. At least tidak bermasalah, tidak mengganggu kita sebagai yang nge-gamenya ya. Jadi kesimpulannya, kalau kalian down main dengan segala sunatan-sunatannya itu, handphone ini masih oke kok, karena dia tetap memberikan performa yang oke kan, dan juga tetap memberikan hasil-hasil foto tangkapan dan video yang oke. So kalau kalian sudah cukup dengan hasil yang seperti ini, ya handphone ini bisa dijadikan pilihan juga, dan lebih murah 600.000 juga dari seri yang Reno 5 nya. Jadi sekian dulu review Oppo Reno 5F ini dengan gue Billy. Kalau suka dengan video ini like, kalau nggak suka dislike. Kalau punya saran boleh tulis di kolom komentar bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye, ciao.